Aku tak terima ibuku dibuat menangis, karena aku selalu disiksa oleh keluarga suamiku dijadikan babu. Aku tidak sanggup lihat ibuku menangis. Akan aku buat pembalasan. Sejak awal pernikahan anaknya, Siti sudah merasa ada yang tidak beres. Rina, putri sulungnya, menikah dengan Bayu, lelaki dari keluarga terpandang di kota. Perjodohan itu awalnya terlihat seperti berkah. Siti bahagia melihat anaknya menikah dengan lelaki mapan, dengan rumah besar dan kehidupan yang tampak menjanjikan. Namun, semua berubah setelah Rina benar-benar tinggal di rumah mertuanya. Saat pertama kali mengunjungi rumah mewah itu, Siti melihat sesuatu yang membuat hatinya tidak nyaman. Rina terlihat lebih pendiam, matanya sayu, dan senyumnya hambar. Ketika mereka duduk berbincang, Rina tak pernah berani berbicara panjang lebar. Ibu mertua Rina, Bu Wati, adalah wanita angkuh yang bicara dengan nada tinggi. Ayah mertuanya, Pak Pramana, jarang terlibat dalam percakapan keluarga, dan Bayu, suaminya sendiri, lebih sering diam atau membela ibunya. Suatu hari, Siti datang berkunjung tanpa memberitahu lebih dulu. Ia mendengar suara keras dari dalam rumah ketika hendak mengetuk pintu. Dari jendela samping, ia melihat Rina sedang membersihkan lantai ruang tamu dengan tangan kosong, sementara Bu Wati berdiri di atasnya dengan tatapan tajam. "Kerjamu lambat sekali. Kalau kau tak bisa membersihkan rumah ini dengan baik, pergi saja dari sini." Suara Bu Wati terdengar menyakitkan. Siti menahan napas. Dadanya bergemuruh melihat anaknya diperlakukan seperti pembantu. Ia ingin segera masuk, ingin menarik Rina keluar dari rumah itu. Namun, sebelum ia sempat mengetuk, Bayu muncul dari arah lain. "Sudahlah, Ma, nanti aku bicara sama dia," kata Bayu, suaminya sendiri, tanpa sedikit pun menunjukkan empati. Siti menahan air matanya. Ia mengetuk pintu akhirnya, berpura-pura tidak tahu apa yang baru saja ia lihat. Saat Rina membuka pintu dan melihat ibunya, matanya berkaca-kaca. "Ibu?" Rina berbisik lirih. Siti tersenyum, mencoba menenangkan putrinya. "Ibu ingin lihat cucu ibu, boleh?" Rina mengangguk, mengajak ibunya masuk ke dalam rumah megah itu. Siti berusaha menahan perasaannya saat melihat betapa kusut dan lelah wajah anaknya. Ruangan itu bersih, tak ada debu sedikit pun. Namun Siti tahu siapa yang membersihkannya. Saat berbicara dengan Rina di dalam kamar, Siti menggenggam tangan anaknya erat-erat. "Rina, apa kau baik-baik saja?" Rina mengangguk, tapi matanya berkhianat. "Ibu tahu semuanya." Suara Siti bergetar. "Kenapa kau diam saja, Nak?" Rina menunduk. "Aku sudah menikah, Bu. Ini rumah suamiku. Aku harus patuh." "Patuh bukan berarti kau harus menderita." Siti nyaris berteriak. Ia ingin membawa Rina pergi saat itu juga, tapi ia tahu itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Sejak saat itu, Siti sering datang berkunjung. Setiap kali ia datang, ia melihat Rina semakin kurus, semakin pucat, dan semakin kehilangan cahaya dalam matanya. Sampai suatu hari, Rina jatuh sakit. Tubuhnya lemah, dan ia hanya bisa terbaring di kamar. Sementara Bayu dan keluarganya tetap bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Siti tidak tahan lagi. Ia datang membawa makanan, membujuk Rina untuk pulang bersamanya, tapi Rina menolak. "Aku takut, Bu," bisiknya dengan air mata mengalir di pipi. "Takut apa, Nak?" "Takut membuat malu suamiku, takut dianggap istri yang tidak baik, takut mereka akan mengambil anakku." Siti menangis malam itu, berdoa agar Tuhan memberikan kekuatan bagi anaknya. Ia tahu,
Sesuatu harus dilakukan sebelum semuanya terlambat. Siti pulang dengan hati berat. Malam itu ia tidak bisa tidur. Bayangan wajah Rina yang pucat dan tubuhnya yang semakin kurus terus menghantuinya. Ia merasa bersalah, merasa gagal sebagai seorang ibu karena telah membiarkan anaknya masuk ke dalam neraka rumah tangga seperti itu. Keesokan harinya, Siti memutuskan kembali ke rumah Bayu tanpa memberitahu lebih dulu. Kali ini, ia tidak akan diam saja. Saat ia tiba, suasana rumah terasa sunyi. Ia mengetuk pintu, dan seorang asisten rumah tangga membukakan pintu dengan ragu. "Bu Rina ada?" tanya Siti langsung. Asisten rumah tangga itu menatap ke belakang sejenak sebelum menjawab dengan suara berbisik. "Ibu sedang di dapur." Siti segera melangkah masuk, hatinya mencelos saat mendengar suara bentakan dari arah dapur. Ia mempercepat langkahnya, dan di sana, ia melihat pemandangan yang membuatnya hampir kehilangan kendali. Rina sedang berdiri di depan meja dapur dengan wajah menunduk. Di sampingnya, Bu Wati mencibir dengan tangan bersedekap. "Kalau cuma bisa masak seperti ini, jangan harap suamimu akan betah di rumah. Kau pikir cuma mengurus anak saja sudah cukup? Kau bahkan tak pantas menjadi istri Bayu." Rina terdiam. Siti mengepalkan tangannya. "Sudah cukup." Suara Siti menggema di seluruh dapur. Semua kepala menoleh ke arahnya. Bu Wati menyipitkan matanya. "Oh, jadi ini sumber kelakuan keras kepala anak ini," katanya sinis. Siti maju, menatap tajam ke arah wanita itu. "Saya Ibu Rina, dan saya tidak akan tinggal diam melihat anak saya diperlakukan seperti ini." Bu Wati terkekeh meremehkan. "Kalau kau datang ke sini untuk mengasihani anakmu, lebih baik pulang saja. Ini rumah saya, dan di sini, menantu harus tahu tempatnya." Rina menggenggam tangan ibunya, berbisik, "Ibu, jangan." Siti menoleh pada anaknya dan melihat ketakutan di matanya. Rina benar-benar takut. Itu yang membuat Siti semakin yakin bahwa selama ini, anaknya hidup dalam tekanan yang luar biasa. "Aku ingin bicara dengan Bayu," ujar Siti, suaranya tegas. Seolah baru menyadari kehadiran ibunya, Bayu muncul dari ruang tamu dengan wajah malas. "Ada apa, Bu?" Siti menatap menantunya itu dengan tajam. "Aku ingin membawamu bicara. Sekarang." Bayu menghela napas dan berjalan ke arah mereka. Tapi sebelum sempat mendekat, Bu Wati sudah menahannya. "Tak usah dengarkan ibunya. Ini urusan rumah tanggamu, bukan urusan orang luar." Siti tertawa sinis. "Orang luar? Saya ini ibu kandungnya. Ibu pikir saya akan diam saja melihat anak saya diperlakukan seperti budak?" Bayu tampak gelisah, tapi tetap berusaha tenang. "Bu, saya mohon, ini cuma masalah kecil. Ibu jangan terlalu ikut campur." Siti menatap wajah laki-laki itu dengan penuh kekecewaan. "Masalah kecil? Kau membiarkan istrimu diperlakukan seperti ini? Kau bahkan tak membelanya sedikit pun." Bayu mendengus, lalu mendekat ke arah Rina. "Dengar, kalau kamu terus membuat masalah seperti ini, aku bisa saja benar-benar menceraikanmu, Rin." Dunia Siti seolah runtuh mendengar ancaman itu. Rina menggigit bibirnya, matanya dipenuhi air mata. Tapi ia tidak berkata apa-apa. Siti tidak bisa lagi menahan emosinya. Ia mencengkeram tangan anaknya dan berkata dengan tegas, "Ayo pulang, Rin. Sekarang juga." Rina terbelalak, tubuhnya bergetar. "Ibu, aku tidak bisa." "Kau bisa, dan kau harus." Bu Wati tertawa dingin. "Mau kemana? Kalau Rina keluar dari rumah ini, jangan harap dia bisa membawa cucu saya." Seketika itu juga, Siti merasa darahnya mendidih. Ia menatap wanita itu dengan tajam,
lalu menoleh ke arah Rina. Anakmu akan tetap bersamamu, nak. Tak ada seorang pun yang bisa merenggutnya darimu. Tapi Rina tetap berdiri di tempatnya, seolah akar telah tumbuh dari kakinya ke lantai. Ketakutan dalam dirinya begitu kuat. Saat itu juga, pintu depan terbuka, dan seorang laki-laki setengah baya masuk. Pak Pramana, ayah Bayu, melangkah masuk dengan wajah dingin. Apa keributan ini? Suasana mendadak hening. Siti memandang pria itu dengan sorot mata penuh kebencian. Aku ingin membawa anakku pulang. Ia bukan pembantu di rumah ini. Pak Pramana menatap ke arah Rina, lalu kembali ke arah istrinya. Sudah kubilang jangan terlalu keras pada Rina. Kau hanya akan membuat masalah. Bu Wati mencibir, tapi tidak berkata apa-apa. Pak Pramana menatap Rina lagi. Apa kau mau pergi? Rina terdiam. Bibirnya gemetar. Ia melirik ke arah Bayu yang hanya menatapnya dingin. Lalu, ia beralih ke ibunya yang memandangnya penuh harapan. Tapi saat Rina hendak bicara, suara tangis kecil terdengar dari dalam kamar. Anaknya menangis. Rina menoleh, wajahnya dipenuhi kebimbangan. Siti menyadari hal itu. Ia menggenggam tangan anaknya lebih erat lagi. Kau tidak harus tinggal di sini untuk anakmu, Rin. Kita bisa mengurusnya bersama. Tapi Rina menggeleng. Air mata mengalir deras di pipinya. Aku tidak bisa, Bu. Siti merasa seluruh harapannya runtuh saat Rina melepaskan genggaman tangannya. Rina memilih tetap tinggal. Dan saat itu juga, Siti tahu bahwa perjuangannya belum selesai. Ia tidak akan meninggalkan anaknya begitu saja. Ia akan mencari cara, entah bagaimana, untuk menyelamatkan Rina dan cucunya dari cengkraman keluarga itu. Ia berjanji pada dirinya sendiri, apapun yang terjadi, ia tidak akan membiarkan anaknya terus menderita. Dan perang ini baru saja dimulai. Siti menatap wajah anaknya yang basah oleh air mata. Ia tahu Rina tidak ingin meninggalkan anaknya, tetapi bertahan di rumah itu hanya akan membuatnya semakin tersiksa. Dengan hati berat, ia menggenggam tangan Rina dan menatap matanya dalam-dalam. Kau harus ikut denganku, bisik Siti. Untuk sekarang, biarkan anakmu di sini dulu. Kita akan mengambilnya kembali. Aku berjanji. Rina terisak, hatinya remuk. Ia menoleh ke arah kamar tempat anaknya berada. Suara tangisan kecil itu masih terdengar, menusuk hatinya seperti belati tajam. Kau akan kembali untuknya, lanjut Siti, mencoba meyakinkan putrinya. Tapi kau harus selamat dulu. Kau harus keluar dari sini sebelum mereka benar-benar menghancurkanmu. Rina menatap ibunya dengan ragu, lalu ke arah Bayu dan mertuanya yang hanya menonton dengan wajah penuh kemenangan. Ia merasa tubuhnya berat, seolah terbelenggu rantai yang tak terlihat. Rina, ayo. Suara Siti semakin tegas, tetapi lembut, membimbingnya untuk membuat keputusan yang benar. Dengan napas tersengal, Rina akhirnya mengangguk. Ia tahu, jika ia tetap di sini, ia tidak akan pernah bisa menyelamatkan dirinya sendiri atau anaknya. Dengan langkah gemetar, ia menggenggam tangan ibunya dan berjalan menuju pintu. Bayu hanya tertawa sinis di belakang mereka. Kau pikir kau bisa mengambil anak itu dariku? Suaranya penuh ejekan. Mimpi saja. Rina menahan tangisnya dan terus berjalan. Setiap langkah terasa seperti menghancurkan sebagian dari dirinya sendiri. Tetapi ia tahu ini satu-satunya jalan keluar. Saat mereka melewati pintu, suara tangisan anaknya semakin lemah. Ia ingin berbalik, ingin memeluknya sekali lagi. Tetapi Siti menggenggam tangannya lebih erat. Kau akan kembali untuknya, nak. Percayalah padaku, bisik Siti. Malam itu, Siti membawa Rina pulang ke rumahnya.
Rina tidak banyak bicara, hanya duduk di sudut kamar dengan mata kosong. Siti melihat putrinya semakin terpuruk, tetapi ia tidak akan membiarkan itu terjadi. Ia berjanji, ia akan berjuang untuk Rina, untuk cucunya. Keesokan harinya, Siti mulai bergerak. Ia mencari pengacara terbaik yang bisa membantunya mengurus perceraian Rina sekaligus mendapatkan hak asuh atas cucunya. Ia tahu ini tidak akan mudah, apalagi dengan kekuasaan keluarga Bayu. Tetapi Siti tidak peduli. Ia tidak akan membiarkan Rina kembali ke rumah itu lagi. Siti menemui seorang pengacara bernama Pak Adnan, seorang pria berusia 50-an yang sudah berpengalaman dalam kasus perceraian dan hak asuh anak. Setelah mendengar cerita Siti, wajah Pak Adnan mengeras. Kita bisa memperjuangkan hak asuh anak itu, tetapi kita harus mengumpulkan bukti bahwa Bayu dan keluarganya tidak layak untuk mengasuh anak tersebut, ujar Pak Adnan serius. Apakah ada bukti kekerasan fisik atau emosional terhadap Rina? Siti mengangguk. Aku sering melihat Rina diperlakukan seperti pembantu di rumah mereka. Aku juga pernah melihatnya dimarahi dan diancam. Pak Adnan mengangguk. Bagus. Kita bisa menggunakan kesaksian Anda dan bukti lain untuk membuktikan bahwa rumah itu bukan lingkungan yang baik bagi anak tersebut. Siti menatap putrinya yang duduk di seberang meja. Rina, kau harus siap untuk ini. Kau harus kuat. Rina mengangguk pelan. Ia tahu ini adalah satu-satunya jalan untuk mendapatkan kembali anaknya. Proses perceraian dimulai. Bayu dan keluarganya tentu tidak tinggal diam. Mereka menggunakan pengaruh dan kekayaan mereka untuk mencoba menggagalkan upaya Siti dan Rina. Buati bahkan menyebarkan gosip bahwa Rina adalah istri yang tidak tahu diri, yang meninggalkan anaknya demi kesenangan sendiri. Tetapi Siti tidak goyah. Ia terus mengumpulkan bukti, mencari saksi, dan memastikan bahwa kebenaran terungkap di pengadilan. Hari pertama sidang tiba. Ruang sidang penuh dengan ketegangan. Rina duduk di samping pengacaranya, wajahnya pucat, tetapi ia berusaha tetap tenang. Di sisi lain ruangan, Bayu duduk dengan wajah angkuh, sementara ibunya menatap Rina dengan penuh kebencian. Hakim membuka sidang dan mulai mendengarkan kesaksian dari kedua belah pihak. Siti maju sebagai saksi pertama. Ia menceritakan bagaimana ia melihat sendiri Rina diperlakukan dengan tidak manusiawi di rumah suaminya. Anak saya diperlakukan lebih buruk daripada pembantu. Suara Siti bergetar, tetapi penuh ketegasan. Ia harus membersihkan rumah, memasak, dan mengurus semua kebutuhan keluarga suaminya. Sementara mereka tidak menghargainya sama sekali. Pengacara Bayu mencoba membantah. Tapi bukankah itu kewajiban seorang istri? Siti menatap tajam ke arah pengacara itu. Menjadi istri bukan berarti menjadi budak. Hakim mencatat pernyataan Siti dan beralih ke saksi berikutnya. Seorang asisten rumah tangga dari rumah Bayu yang akhirnya berani berbicara. Dengan suara gemetar, ia mengakui bahwa Rina memang sering dimarahi dan diperlakukan dengan buruk oleh mertuanya. Suasana ruang sidang semakin tegang. Bayu dan keluarganya mulai gelisah. Bukti demi bukti semakin menguatkan posisi Rina. Hari-hari berikutnya, sidang berlanjut dengan lebih banyak kesaksian dan bukti yang diajukan. Rina sendiri akhirnya memberanikan diri untuk berbicara. Dengan suara bergetar, ia menceritakan semua penderitaan yang ia alami selama pernikahannya. Aku mencintai anakku, suaranya serak. Tetapi aku tahu, jika aku tetap tinggal di sana, aku tidak akan bisa menjadi ibu yang baik untuknya. Hakim mendengarkan dengan serius, lalu mengajukan pertanyaan kepada Bayu. Saudara Bayu, apakah Anda memiliki bukti bahwa Anda lebih layak mengasuh anak ini dibandingkan ibu kandungnya? Bayu terdiam.
Ia tidak bisa menjawab. Ia tahu semua bukti ada di pihak Rina. Sidang berlanjut selama beberapa minggu, hingga akhirnya hari keputusan tiba. Semua orang menahan napas saat hakim membaca putusannya. Berdasarkan bukti yang diajukan, pengadilan memutuskan bahwa hak asuh anak diberikan kepada ibu kandungnya, Rina. Tangis Rina pecah seketika. Siti menggenggam tangan anaknya dengan erat, air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Mereka telah menang. Di sisi lain ruangan, Buati menatap hakim dengan wajah pucat. Bayu menggelengkan kepala dengan marah, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Siti menoleh ke arah Rina, tersenyum lembut. Sekarang, kita akan membawa anakmu pulang. Rina mengangguk, hatinya penuh harapan. Tetapi Siti tahu, perjuangan mereka belum selesai. Mereka masih harus menghadapi kemarahan Bayu dan keluarganya. Dan ia tidak akan lengah sedikit pun. Karena ia tahu, keluarga itu tidak akan melepaskan segalanya dengan mudah. Siti menggendong cucunya erat-erat saat mereka keluar dari pengadilan. Rina masih terisak, tidak percaya bahwa ia akhirnya bisa membawa anaknya pulang. Tapi di tengah kebahagiaan itu, Siti bisa merasakan tatapan tajam yang menusuk punggungnya. Bayu berdiri di dekat mobilnya dengan wajah merah padam. Di sampingnya, Buati tampak lebih marah dari sebelumnya, rahangnya mengeras, matanya penuh kebencian. Kalian pikir bisa lepas dari kami begitu saja? Suara Bayu terdengar rendah, tetapi penuh ancaman. Siti tidak menggubrisnya. Ia menggandeng tangan Rina dan mengajaknya masuk ke mobil. Mereka harus segera pergi sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Dalam perjalanan pulang, Siti berusaha menenangkan Rina yang masih gemetar. Kita sudah menang, nak. Mereka tidak bisa mengambil anakmu lagi. Tapi jauh di dalam hatinya, Siti tahu ini belum selesai. Bayu dan keluarganya tidak akan tinggal diam. Benar saja, malam itu, teror pertama datang. Ketika Siti sedang menidurkan cucunya, suara benturan keras terdengar dari luar rumah. Siti segera bangkit, menyingkap tirai jendela dan melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Sebuah batu besar dilemparkan ke halaman depan mereka. Di atasnya, ada secarik kertas bertuliskan, "Kalian akan menyesal." Siti menahan napas. Ia segera mengunci pintu lebih rapat, lalu membangunkan Rina. Bayu mulai bergerak, bisiknya. Rina menatap ibunya dengan ketakutan. Apa yang harus kita lakukan, Bu? Kita harus tetap waspada. Jangan biarkan mereka menakut-nakuti kita. Tapi teror itu tidak berhenti di situ. Keesokan harinya, saat Siti pergi ke pasar, beberapa orang asing mulai membuntutinya. Mereka tidak melakukan apa-apa, hanya berjalan di belakangnya dengan tatapan tajam. Saat Siti menoleh, mereka tersenyum sinis lalu menghilang di antara kerumunan. Rina pun mengalami hal yang sama. Ketika ia pergi ke minimarket, seorang pria mendekatinya dan berbisik, "Kau pikir bisa hidup tenang setelah mencuri anak Bayu?" Jantung Rina berdegup kencang. Ia buru-buru keluar, tetapi pria itu terus mengikutinya sampai ia tiba di rumah. Siti mendengar semua itu dan semakin yakin bahwa Bayu dan ibunya sedang bermain kotor. Malam-malam berikutnya, suara ketukan di pintu rumah mereka sering terdengar. Ketika Siti membuka, tidak ada siapa-siapa. Tapi suatu malam, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Bangkai ayam dengan leher tergorok tergeletak di depan rumah mereka. Rina menangis ketakutan. "Bu, aku tidak kuat lagi. Aku takut." Siti menghela napas panjang. "Mereka mencoba menggertak kita. Jangan biarkan mereka menang, nak." Tapi Siti tahu mereka tidak bisa terus begini. Ia harus melawan. Esoknya,
Siti pergi ke kantor polisi dan melaporkan semua kejadian yang mereka alami. Tapi seperti yang sudah diduganya, pihak polisi tidak bisa berbuat banyak tanpa bukti yang jelas. Kami akan menyelidiki, Bu Siti. Tapi kalau tidak ada saksi atau rekaman, kami tidak bisa langsung bertindak, kata salah satu petugas dengan nada malas. Siti mengepalkan tangannya. Ia tahu Bayu punya uang dan pengaruh, dan itu membuat segalanya semakin sulit. Malam itu, suara ketukan di pintu terdengar lebih keras dari biasanya. Rina bersembunyi di kamar bersama anaknya, sementara Siti menggenggam pisau dapur dan berjalan perlahan ke arah pintu. "Siapa di luar?" tanyanya tegas. Tidak ada jawaban. Ia menahan napas, lalu mengintip dari jendela kecil di samping pintu. Jantungnya nyaris berhenti saat melihat sosok Bu Wati berdiri di luar, dengan wajah penuh kebencian. "Buka pintunya, Siti." Suaranya dingin. Siti tidak bergerak. "Jangan pikir kau bisa mencuri cucuku begitu saja," lanjut Bu Wati. "Kami akan mengambilnya kembali, cepat atau lambat." Siti menguatkan dirinya. Anak itu bukan barang yang bisa kalian rebut seenaknya. Pengadilan sudah memutuskan. Bu Wati tertawa kecil. "Kau pikir hukum bisa menghentikan kami?" Siti tahu wanita ini tidak main-main. Ia tetap diam, tidak membuka pintu. Setelah beberapa saat, Bu Wati meludah ke lantai dan pergi. Keesokan harinya, ancaman mereka meningkat. Siti sedang duduk di ruang tamu ketika ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Ia mengangkatnya. Suara berat terdengar dari seberang sana. "Serahkan cucumu, atau rumahmu akan menjadi abu." Siti menggertakkan giginya. "Coba saja kalau berani." Lalu telepon itu terputus. Siti segera pergi ke kamar dan mengunci semua pintu dan jendela. Ia tidak mau mengambil risiko. Malam itu, suara gaduh terdengar dari luar rumah. Rina menjerit saat melihat api kecil mulai menyala di pagar depan mereka. Siti berlari keluar dengan ember berisi air dan memadamkan api sebelum sempat menyebar. Jantungnya berdegup kencang. Ini bukan lagi ancaman. Ini perang. Siti tahu, jika ia tidak bertindak sekarang, Bayu dan keluarganya akan terus menekan mereka. Keesokan harinya, Siti mendatangi seorang pengacara lain yang lebih berpengalaman dalam kasus perlindungan hukum. Ia membawa semua bukti ancaman yang ia kumpulkan, foto batu dengan pesan ancaman, rekaman telepon misterius, serta bukti upaya pembakaran pagar mereka. "Saya ingin perlindungan penuh untuk putri dan cucu saya," katanya tegas. Pengacara itu mengangguk. "Kami akan segera mengajukan laporan resmi ke kepolisian dengan bukti-bukti ini. Jika mereka masih berani mengganggu, kita bisa meminta perlindungan lebih ketat." Hari itu juga, polisi akhirnya bertindak. Mereka mendatangi rumah Bayu untuk memperingatkan agar tidak mendekati Siti dan keluarganya lagi. Tetapi Siti tahu, ini belum selesai, dan ia siap untuk melawan sampai akhir. Malam itu terasa lebih mencekam dari biasanya. Rina duduk di sudut kamar, memeluk anaknya erat-erat. Ia sudah berusaha keras untuk menenangkan diri, tapi hatinya tetap diliputi ketakutan. Siti berdiri di dekat jendela, mengawasi halaman depan rumah dengan cemas. Setelah polisi datang memperingatkan Bayu dan keluarganya, mereka berharap keadaan akan membaik. Tapi Siti tahu, orang seperti Bu Wati dan Bayu tidak akan menyerah begitu saja. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari luar. Seperti benda berat jatuh dan menghantam tanah dengan keras. Siti bergegas ke jendela dan mengintip keluar. Napasnya tercekat. Sebuah kantong plastik hitam tergeletak di teras rumah mereka. Isinya tampak menggembung dan basah. Perlahan-lahan, Siti membuka pintu dan melangkah keluar,
Meskipun nalurinya berteriak agar ia tetap di dalam, ia mengulurkan tangan dengan gemetar dan membuka kantong itu. Seketika, ia tersentak mundur, menahan jeritan yang hampir lolos dari bibirnya. Di dalamnya, ada bangkai kucing dengan tubuh tercabik, darahnya masih segar, menempel di plastik. Matanya yang membelalak kosong seakan menyiratkan siksaan yang dialaminya sebelum mati. "Ya Tuhan!" bisik Siti. Rina yang penasaran ikut melihat keluar dan langsung menjerit ketakutan. "Bu, ini sudah keterlaluan." Tangan Siti mengepal. Ia tahu ini adalah pesan dari Bu Wati. Ancaman yang lebih nyata. Tengah malam, suara motor merongrong di luar rumah. Teriakan kasar terdengar di sepanjang jalan. "Kalian pikir bisa kabur selamanya? Anak itu milik Bayu." Lalu, suara botol kaca pecah berkeping-keping di halaman mereka. Bau bensin segera menyebar. Siti berlari ke jendela dan melihat nyala api kecil di salah satu sudut halaman. Seketika, ia sadar. Mereka melemparkan bom Molotov. "Ambil air. Cepat!" Siti berteriak panik. Rina berlari ke dapur, membawa ember air dan menyiram api sebelum sempat membesar. Tubuhnya gemetar hebat. Di luar, suara tawa sinis terdengar sebelum motor-motor itu melaju kencang meninggalkan mereka. Rina terduduk di lantai, menahan isakannya. "Bu, mereka benar-benar ingin membunuh kita." Siti menggenggam bahu anaknya erat-erat. "Mereka tidak akan menang. Kita tidak akan lari." Namun, semakin hari, teror itu semakin parah. Suatu sore, ketika Rina sedang berbelanja di pasar bersama anaknya, seorang wanita tak dikenal menghampirinya. Wanita itu berpenampilan biasa, namun tatapannya dingin dan mengancam. "Kau tahu, anakmu bisa saja hilang kapan saja," bisiknya tanpa ekspresi. Rina tersentak, mendekap anaknya erat-erat. "Apa maksudmu?" Wanita itu tersenyum tipis. "Dunia ini berbahaya. Bisa saja suatu hari dia menghilang, dan kau takkan pernah menemukannya lagi." Darah Rina membeku. Ia buru-buru pergi, menahan air matanya yang hampir tumpah. Ketika sampai di rumah, ia menceritakan semuanya pada Siti dengan suara bergetar. "Kita harus lebih berhati-hati," ujar Siti. "Mulai sekarang, kita tidak boleh keluar sendiri-sendiri. Mereka semakin berani." Malamnya, teror kembali datang. Kali ini lebih brutal. Sekitar pukul 2 pagi, suara derit pagar berbunyi. Siti yang sudah terbiasa waspada segera bangun. Ia mengintip dari jendela dan jantungnya langsung berdetak kencang. Dua pria berpakaian hitam sedang mencoba membuka pintu pagar dengan linggis. Siti segera mengguncang tubuh Rina yang tertidur. "Bangun! Ada orang di luar!" Rina terperanjat bangun, menahan napas saat mendengar suara pintu pagar bergemuruh. Anak kecilnya mulai menangis. Tanpa pikir panjang, Siti meraih ponselnya dan menelepon polisi. Namun, saat ia menekan panggilan darurat, suara dering ponselnya mendadak mati. Layar menunjukkan no signal. Siti merasakan ketakutan merayap di tengkuknya. Mereka pasti telah mengganggu jaringan ponsel di area ini. Braa! Pintu pagar akhirnya terbuka dengan paksa. Dua pria itu masuk ke halaman. Salah satunya membawa sesuatu yang terlihat seperti tongkat besi. Siti buru-buru meraih pisau dapur dan berbisik pada Rina. "Bawa anakmu ke kamar dan kunci pintu. Jangan keluar sampai aku bilang." Rina mengangguk, matanya dipenuhi ketakutan, lalu berlari membawa anaknya ke dalam kamar. Saat pria-pria itu mendekat, Siti berdiri di depan pintu utama, menggenggam pisau erat-erat. "Jangan coba-coba masuk, atau aku akan melawan," teriaknya. Pria itu hanya tertawa kecil.
Kami hanya ingin anak itu kembali ke keluarganya yang sebenarnya. Kau tidak berhak memilikinya. Pengadilan sudah memutuskan. Dia bukan milik kalian. Siti berteriak. Lalu, tiba-tiba, salah satu pria itu mengangkat tongkat besinya dan menghantam kaca jendela rumah dengan keras. Kaca pecah berhamburan. Suara bisingnya membuat anak Rina kembali menangis histeris di dalam kamar. Siti bersiap menyerang, tapi sebelum pria itu sempat masuk lebih jauh, suara sirene polisi tiba-tiba terdengar di kejauhan. Para pria itu terkejut. Salah satunya langsung berteriak, "Cepat pergi!" Mereka berlari keluar, meninggalkan rumah dalam keadaan berantakan. Polisi datang hanya beberapa menit kemudian. Siti dengan gemetar menceritakan semuanya, tapi seperti biasa, mereka datang terlambat. Para penyerang sudah kabur. "Bu, kami akan meningkatkan patroli di area ini," kata salah satu petugas. "Tapi sebaiknya ibu dan keluarga mempertimbangkan untuk tinggal di tempat yang lebih aman sementara waktu." Siti mendengus. "Ini rumah kami. Kenapa kami yang harus pergi?" Petugas itu menghela napas, lalu berkata dengan nada serius, "Orang-orang seperti mereka tidak akan berhenti. Jika ibu tetap tinggal di sini, ibu dan keluarga akan selalu berada dalam bahaya." Setelah polisi pergi, Rina menatap ibunya dengan wajah ketakutan. "Bu, bagaimana kalau mereka kembali?" Siti mengepalkan tangannya. "Kalau mereka mau perang, aku tidak akan mundur." Namun, di dalam hatinya, Siti tahu bahwa pertempuran ini belum berakhir. Dan ia harus menemukan cara untuk benar-benar mengakhiri semuanya sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Siti tahu bahwa jika ia hanya mengandalkan polisi, semuanya akan sia-sia. Hukum memang ada, tapi orang seperti Bayu dan Buwati selalu punya cara untuk menghindarinya. Jika ia ingin menang, ia harus mengumpulkan bukti yang tidak bisa dibantah. Bukti yang bisa menjatuhkan mereka sepenuhnya. Ia mulai bergerak diam-diam. Tetangga-tetangga di sekitar rumahnya, yang selama ini hanya menonton, mulai menunjukkan keberpihakan mereka. Mereka juga muak dengan teror yang terus terjadi. Bu Rahayu, tetangga sebelah rumah, datang membawa termos teh hangat suatu malam setelah insiden penyerangan. "Saya sudah lama muak dengan kelakuan mereka, Bu Siti. Mereka pikir mereka bisa menguasai segalanya hanya karena punya uang. Saya tidak akan diam saja." Siti menatapnya dengan penuh harapan. "Apa yang bisa kita lakukan?" Bu Rahayu menatapnya dengan tajam. "Kita akan kumpulkan bukti. Kita biarkan mereka terus beraksi, tapi kali ini, kita akan memantau mereka." Malam itu, Siti, Rina, dan beberapa tetangga berkumpul diam-diam di rumah. Pak Herman, seorang pensiunan polisi yang tinggal di ujung gang, memberikan saran. "Kita pasang kamera kecil di beberapa titik. Tidak usah yang mencolok, cukup yang bisa merekam gerak-gerik mereka. Lalu, setiap kali mereka bertindak, kita rekam, kita foto, kita catat. Mereka pasti akan terpancing." Mereka pun mulai bergerak. Kamera kecil dipasang di depan rumah Siti, di pagar, di teras Bu Rahayu, bahkan di beberapa sudut jalan gang yang sering digunakan orang-orang Bayu untuk berkeliaran. Seorang pemuda bernama Farid, yang ahli dalam teknologi, membantu mengatur kamera agar bisa diakses dari ponsel mereka. "Mereka tidak akan menyadari ini," kata Farid dengan senyum tipis. "Kita tinggal menunggu mereka berbuat sesuatu lagi." Dan benar saja, hanya selang 2 malam kemudian, teror kembali datang. Sekitar pukul 2 pagi, suara bising terdengar dari luar. Motor-motor kembali meraung-raung, kali ini lebih banyak dari sebelumnya. Rina memeluk anaknya erat-erat,
Sementara Siti mengintip dari balik jendela. Beberapa pria turun dari motor, membawa cat semprot. Mereka mulai mencoret-coret tembok rumah Siti dengan kata-kata kasar. Pelacur, anak haram, Bayu pemilik sah anak itu. Siti menahan amarahnya. Ia ingin berlari keluar dan menghajar mereka, tapi ia tahu ini saatnya bertahan. Ia harus membiarkan ini terjadi, karena semuanya sedang direkam. Bu Rahayu, yang mengintip dari rumah sebelah, juga merekam dari ponselnya. Pria-pria itu tertawa puas setelah merusak rumah Siti. Salah satu dari mereka bahkan melempar botol kaca ke arah jendela, membuat kaca pecah berhamburan. Setelah itu, mereka pergi, meninggalkan jejak bukti yang sangat jelas. Keesokan harinya, tetangga-tetangga mulai bergerak. Mereka mencatat semua nomor polisi motor yang terekam. Farid mengunduh semua video dari kamera tersembunyi, lalu mengeditnya agar wajah-wajah pelaku terlihat jelas. Kita punya mereka, ujar Farid dengan penuh kemenangan. Siti menatap layar ponsel dengan air mata berlinang. Ini bukti yang mereka butuhkan. Tapi mereka belum selesai. Seminggu kemudian, Siti mendengar kabar bahwa Bayu sering mendatangi warung di ujung gang, berbicara dengan orang-orang yang sering mengganggunya. Ia tahu, jika mereka bisa mendapatkan rekaman pembicaraan Bayu, maka segalanya akan lebih mudah. Pak Herman punya ide. Kita taruh alat perekam di warung itu. Aku akan bicara dengan pemiliknya. Kalau kita bisa merekam pengakuan mereka, polisi tidak bisa mengabaikannya lagi. Pemilik warung setuju. Alat perekam kecil dipasang di bawah meja kayu tempat Bayu biasa duduk. 2 hari kemudian, hasilnya datang. Di rekaman itu, terdengar suara Bayu berbicara dengan seseorang. Aku tidak peduli dengan hukum. Aku mau anak itu kembali. Kalau perlu, buat mereka ketakutan sampai mereka pergi dari kota ini. Suara pria lain terdengar tertawa. Kalau begitu, kita bisa bikin rumah mereka benar-benar terbakar. Sekali mereka kehilangan segalanya, mereka pasti akan menyerah. Rina menutup mulutnya dengan tangan. Wajahnya pucat pasi. Siti mengepalkan tangannya. Kita punya cukup bukti sekarang. Mereka sudah mengancam nyawa kita. Tanpa menunggu lebih lama, Pak Herman menghubungi kenalannya yang masih aktif di kepolisian, dan mengirim semua bukti yang mereka miliki. Tapi sebelum polisi bertindak, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Malam itu, sekitar pukul 1 dini hari, suara ledakan terdengar dari luar rumah. Siti tersentak bangun. Api mulai menjalar dari halaman depan. Seseorang telah menyiram bensin dan melemparkan bom molotov ke teras mereka. Rina, bawa anakmu keluar lewat pintu belakang. Siti berteriak panik. Tetangga-tetangga langsung berlarian, membawa ember dan mencoba memadamkan api sebelum merambat ke rumah lain. Bu Rahayu dan beberapa pemuda bergegas membantu, sementara Pak Herman menelepon polisi. Api berhasil dipadamkan sebelum menghancurkan rumah, tapi kejadian ini membuat semua orang sadar bahwa ini sudah di luar batas. Ketika polisi datang, Siti menyerahkan semua bukti yang mereka kumpulkan. Aku tidak peduli siapa yang kalian lindungi, tapi aku bersumpah, kalau kalian tidak menangkap mereka, aku akan menyebarkan semua ini ke media. Siti berteriak marah pada petugas yang datang. Polisi itu tampak terkejut dengan keberanian Siti. Ia melihat video, foto, rekaman suara, dan akhirnya mengangguk. Kami akan segera bertindak. Esok paginya, berita penangkapan Bayu dan beberapa preman suruhannya tersebar di media lokal. Polisi juga memeriksa rumah Bu Wati dan menemukan bukti bahwa dia ikut merencanakan semua teror itu. Tapi Siti tahu, ini belum benar-benar berakhir. Bu Wati masih punya cara lain.
Dan perang ini belum selesai. Setelah bukti-bukti yang dikumpulkan Siti dan para tetangga diserahkan ke polisi, kasus Bayu diproses dengan cepat. Video teror, rekaman ancaman, dan bukti percobaan pembakaran membuat Bayu tidak bisa mengelak lagi. Jaksa mendakwa Bayu dengan berbagai pasal, termasuk pengancaman, perusakan properti, dan percobaan pembakaran yang bisa membahayakan nyawa. Hari persidangan tiba. Rina duduk di deretan kursi saksi bersama ibunya, sementara Bayu, dengan wajah kusut dan mata penuh kebencian, duduk di kursi terdakwa. Hakim mengetukkan palunya, membuka sidang. Dengan mempertimbangkan semua bukti yang ada, pengadilan memutuskan bahwa terdakwa, Bayu Pratama, dijatuhi hukuman 5 tahun penjara tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat dalam 2 tahun pertama. Ujar hakim dengan suara tegas. Rina menarik napas panjang, sementara Siti mengusap punggungnya, mencoba menenangkan. Ini adalah kemenangan mereka. Namun, tidak semua orang menerima keputusan ini dengan mudah. Buati langsung berdiri dari kursinya, matanya melotot marah. Ini tidak adil. Anak saya dijebak. Semua ini konspirasi kalian. Pak Dharma, ayah Bayu, hanya bisa menghela napas berat. Wajahnya terlihat lebih tua dari sebelumnya, mungkin karena tekanan dan rasa malu yang terus menimpanya selama beberapa bulan terakhir. Begitu sidang berakhir, mereka langsung bertindak. Buati, yang tidak pernah bisa menerima kekalahan, mulai menggunakan semua koneksinya untuk mencari cara membebaskan Bayu. Ia mendatangi beberapa pengacara ternama, menawarkan bayaran besar agar kasus Bayu bisa dibuka kembali atau setidaknya hukumannya dikurangi. Namun, semuanya sia-sia. Bukti yang ada terlalu kuat. Video-video yang menunjukkan Bayu dan anak buahnya melakukan teror tersebar luas. Bahkan media sudah mulai meliput kasus ini, menyoroti bagaimana seorang pria dari keluarga kaya menyalahgunakan kekuasaan untuk meneror mantan istrinya. Buati tidak menyerah begitu saja. Dengan penuh amarah, ia dan suaminya mulai menjual aset bisnis mereka satu persatu. Mereka menjual beberapa ruko yang selama ini mereka sewakan. Bahkan ada kabar bahwa mereka sedang menggadaikan rumah mereka sendiri. Saya tidak peduli seberapa mahal biayanya. Saya akan memastikan anak saya bebas, teriak Buati pada salah satu pengacara yang mereka temui. Namun, semua pengorbanan itu tidak menghasilkan apa-apa. Setiap pengacara yang mereka datangi menolak menangani kasus Bayu. Mereka tahu kasus ini sudah jelas, dan jika mereka memaksakan banding, mereka hanya akan mempermalukan diri sendiri. Pak Dharma, yang sejak awal lebih tenang, akhirnya mencoba berbicara dengan istrinya. Sudah cukup, Wati. Kita sudah kehilangan banyak. Usaha kita hampir bangkrut, dan kita bahkan tidak punya cukup uang untuk menopang hidup kita sendiri. Bayu memang bersalah. Kita harus menerima kenyataan ini. Namun, Buati menolak mendengar. Ia masih mencoba berbagai cara, bahkan mulai mendekati beberapa orang di kepolisian untuk melihat apakah ada yang bisa dibantu, agar Bayu bisa keluar lebih cepat. Tapi kali ini, hukum benar-benar bekerja. Dengan kasus yang sudah viral dan banyaknya sorotan media, tidak ada satupun aparat yang berani bermain kotor. Semua orang tahu bahwa jika Bayu mendapatkan keringanan hukuman, publik akan marah. Ketika akhirnya semua usahanya gagal, Buati mulai kehilangan kendali. Rumah besar mereka yang dulu megah mulai kosong. Beberapa barang mewah mereka dijual, dan dalam waktu singkat, keluarga Bayu kehilangan status mereka sebagai orang kaya terpandang. Buati tidak bisa menerima kenyataan bahwa semua yang ia bangun hancur begitu saja. Suaminya semakin hari semakin dingin terhadapnya, bahkan beberapa kali terlihat ingin meninggalkannya.
Suatu hari, ketika ia mendatangi lapas untuk menjenguk Bayu, wajah anaknya terlihat jauh berbeda. Dulu, Bayu selalu terlihat sombong dan merasa berkuasa. Namun, kali ini, yang ia lihat hanyalah seorang pria yang kelelahan dan kehilangan segalanya. "Bu, aku tidak tahan di sini," lirih Bayu. Bu Wati menahan tangisnya. "Ibu sudah berusaha, Nak. Ibu sudah melakukan segalanya untuk membebaskanmu." Bayu menunduk, menggenggam kepalanya. "Tapi mereka tidak akan membiarkanku keluar, kan?" Bu Wati menggigit bibirnya. Ia ingin berbohong, ingin mengatakan bahwa ia masih punya cara. Tapi kali ini, ia harus menerima kenyataan. "Tidak, Nak," jawabnya pelan. "Kamu harus menjalani hukumanmu." Untuk pertama kalinya, Bayu tidak membantah. Ia hanya menatap lurus ke depan, wajahnya penuh penyesalan. Di luar penjara, hidup Rina mulai berangsur membaik. Meski masih ada trauma yang tersisa, ia akhirnya bisa hidup dengan lebih tenang. Anak mereka tumbuh dengan baik, tanpa bayang-bayang kekerasan yang selama ini selalu menghantui. Siti, yang selalu menjadi pelindung utama, kini bisa menghela napas lega. Ia tahu, perjuangan mereka belum sepenuhnya selesai, tapi setidaknya, ancaman terbesar dalam hidup mereka telah lenyap. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Siti merasa bahwa akhirnya, keadilan benar-benar berpihak pada mereka.